25 tahun ke depan 80 gereja yang ada di depan mata kita akan hilang. Karena apa? Karena jamaahnya lari. Jadi di sini ini ada satu sinode yang kalau menyebut nama Allah Tuhan itu pakai nama Bapa Yahwi. Ya, itu. Ya, di sini kayak Pantai Kotar gitu ya. Ya, kemudian gereja ini karena menyedot jemaat dari beberapa gereja, akhirnya gereja ini diserbu oleh gereja-gereja yang di atas. Oh. Ya, diserbu. Persekusi. Iya. Jadi ketika mereka selalu ngomong kalau di Islam suka persekusi, sebenarnya mereka pun kalau dalam jumlah banyak akan melakukan hal yang sama. Jadi itu saingan, rebutan jamaah. Nah, kemudian pendeta ini karena asli dari Kalimantan, beliau tidak ada temannya, beliau akhirnya mengungsi di bawah dan jemaatnya di sini. Kemudian waktu itu saya sempat diserahi sekitar 3 bulan untuk di tempat ini. Tapi sinode yang menyupport saya kemudian kelihatannya menghitung untung dan rugi dan akhirnya tidak dilanjutkan. Gitu ya. Terus akhirnya sebenarnya ya tersebar kembali lagi ambiar lah. Iya, dan rumah Tuhannya Masya Allah kan kita lihat sendiri. Bagaimana saya bisa bertahan di kepercayaan saya yang lama ketika sebuah kepercayaan tidak pernah menghargai Baitullah, tidak pernah menghargai rumah Tuhannya. Ya, coba dicek nih sampai ke dalam itu. Ya, nanti kita akan belajar umat Muslim kenapa kita harus memakmurkan masjid, kita harus memuliakan orang-orang yang mengelola masjid supaya tidak jadi seperti ini. Ya, kan tidak mungkin dijual rumah Tuhan itu, ya dijual masjid atau dijual gereja. Masya Allah, nah itu jangan. Ya, ya, ya. Jadi ini Bapak ini kan beliau kan setiap kali lewat sini. Jadi tahu kalau ini kepala desanya ini itu berjajar nanti desa-desa. Tiap dusun itu ada desa. Bahkan tiap desa itu berebut seperti tadi kan. Itu ini dulu ramai mobil-mobil berjajar Pak sini. Iya itu. Ya biasanya drop-dropan. Ya, tapi tadi saya bilang gereja di sini ada 76. Satu kecamatan 76 gereja. Ternyata lebih. Jadi begitu ada gereja yang lebih besar, mereka itu selalu iri sebenarnya. Jumlah jemaat yang terbatas. Iya. Tapi juga lumayan Pak. Masing-masing. Kalau di sini nggak sana, tapi jenengan di daerah Tajuk, ujung sana, itu ada namanya daerah Gedong 100% Nasrani, Kristen. Daerah Ngaduman 100% Kristen. Daerah Puyang itu Muslim cuma 4 tok. Cuma 4. Daerah sana, atas ujung sana. Dari itu sana. Klaten selesai, saya di sini, Pak. Itu ini. Baru sini Wonogiri. Ya, daerah Cuntal itu Kopeng, yang atas sana itu separuh-separuh. Ya, itu orang Islam cuma kurang dari sana. Jadi setiap orang harus terima kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ada utusannya. Aslim taslam. Jika ingin selamat, masuklah Islam. Ya, gitu. Ya, jangan sampai tersesat ya. Jadi alhamdulillah ini kan kembali. Ini hampir mirip-mirip Pak Yu ini dengan Ustadz Han ya. Itu dulu dia mengkristenkan banyak orang masuk Muslim, ingin mengembalikan orang yang dikristenkan menjadi Muslim lagi. Nah ini bagian dulu saya pelayannya di atas sana, di persis Kopeng sana. Itu saya di gereja
GBI di sana di atas. Ya. Gereja GBI itu singkatan Gereja Betel Indonesia. Betel itu biasanya orang Manado ya biasanya. Ya. Biasanya orang Manado ya. Iya. Nah, sekarang yang golongannya Batak-Batak itu Gereja Kristen GK di Klaten ada satu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. itu. Punyanya ya itu kalau enggak punyanya kan gitu. Tahu yang saya maksud? Punya siapa? Punya siapa? Itu ada satu di Klaten dijual. Sudah lantai 2. Ya. Yang jual siapa? Majelisnya sendiri. Gitu. Karena kurang menguntungkan. Ya, itu EMB-nya yang ngurus saya. Sekarang malah disuruh jual dengan harga 1,6. Jenengan di Kopeng berarti Cuntel itu wilayah sana. Ya, Itu Cuntel itu satu desa. Dulu itu para PSK, saya buatkan persekutuan doa setiap hari Kamis. Para PSK yang di sana. Tapi dia ikut menikmati nggak? Gimana? Menikmati ketaatan mereka ya? Waktu itu saya tolak. ini sepertinya ini ya pelayan Tuhan plus debt collector ya. Enggak juga. Tahu semua ini. Iya. Jadi di situ itu dulu kan PSK-nya, cuma waktu itu saya membuat sebuah persekutuan doa dengan tema mencari yang terluka dan menyembuhkannya. Ternyata para PSK itu bisa jadi PSK karena banyak terluka. Saya sama istri melayani di situ dan jadi satu gereja di sana. Ada kelihatannya sana ada pendeta Yohanes Heri atau apa? Ya. Yang kemarin dulu itu penistaan agama, kita proses masuk ke BUI. Itu sana. Kan dia menghina terus ini, akhirnya kita proses, kita adukan, pengacara kita kenalin siapa itu? Pak Zainal Petir dan itu dari kita. Akhirnya gitu, dia terus minta maaf dan sebagainya. Ya, ini dari bagian dari statement saya ketika saya mu'alaf bahwa 25 tahun ke depan 80 gereja yang ada di depan mata kita akan hilang. Nah, terus tidak lanjutnya? Ini nanti yang terus yang itu close dulu toh. Iya. Ngomongnya tanpa ini muncul. Ya. Terus ini tidak lanjutnya, terus pihak penjual dengan pembeli gimana? Saya sudah ketemu. Ini beliau kan pulang ke Kalimantan untuk ambil fotokopi sertifikat dan sertifikat asli, fotokopi PBB dan IMB. Oh, yang pendeta itu? Ya, saya sudah ketemu itu sudah 2 minggu yang lalu. Oh, gitu udah. Pakai uangnya siapa lagi? Gimana? Mas kita pakai uangnya siapa? Kang Iqbal. Kang Iqbal. Jadi Kang Iqbal itu jual mobil Picanto tahun 2005, laku 34 juta. Ya, Kang Iqbal ini Masya Allah ini orang enggak tahu ini. Terus jadi wah gila ya. Lihat terus ini di bawah kan Kalimantan dia pendetanya sini itu udah diwewenangkan dia. Iya. Dia wewenangkan dari pihak sinode atasannya udah nggak masalah. Iya, nggak ada masalah. Oh, gitu. Nah, terus nanti kan ke depannya peruntukannya kita harus punya konsep, tidak hanya sekedar membeli tapi bagaimana sana kan ada konsep-konsep sinergi nanti ini dan lain. nanti berdasarkan sebuah taksasi dari beliau-beliau kita tetap akan tawar karena pendetanya ini sudah nawarkan ke banyak gereja sebenarnya, tapi tidak ada yang mau beli. Oh, karena tidak punya uang. Jadi niat kita baik. Ini nanti taksasinya menurut kita, bukan menurut beliau. Tapi kan sebagai tanda komitmen saya sudah DP. Ya. Kita lanjutkan ya Pak Jo ya, bincang-bincang kita. Mungkin ini bisa manfaat, motivasi kita sebagai seorang muslim atau bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang mungkin semakin banyak yang tertarik dengan Islam ya, di mana-mana ini alhamdulillah fenomenanya. Jadi ada upaya orang itu mau menenggelamkan Islam tapi Allah tetap menunjukkan cahaya-cahayanya. Nah, ini Pak Jo ini bagian insya Allah, bagian dari sana insya Allah ya. Terus tadi bagaimana tadi mencoba harapan-harapan gitu toh tadi terhadap kita sebagai seorang muslim, gerak dakwah muslim ke depan itu bagaimana, demikian juga mungkin harapan Pak Jo terhadap dengan teman-teman, siapa tahu dari sini ajakan himbauan jenengan itu juga bisa mengubah pikiran saudara-saudara kita yang masih dulu keyakinan seperti Pak Jo. Ya, jadi dulu itu ketika di agama sebelah itu, ya agama yang dahulu itu ya, apapun yang kita lakukan itu kan tujuannya mengajak orang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan
pakai banyak metode. Ya, metodenya banyak. Iya. Begitu. Dan saya rasa itu sebenarnya adalah hal yang tidak pas ketika kita mengabarkan sebuah kebaikan dengan cara-cara yang mengandung segala cara mengandung trik. Ini tidak baik. Itu bagian di mana saya kemudian kepingin untuk tidak meneruskan hal-hal tersebut. Nah, kemudian hari ini sih saya berharap ini pada teman-teman pada teman-teman saya yang dahulu itu, coba kita mulai merenung, mau merenung apapun yang kita lakuin kemarin, apakah memang benar-benar itu dari Tuhan kan gitu kan? Karena kan seringkali kita mengklaim apa yang kita lakukan ini untuk Tuhan dan dari Tuhan. Tapi ini kan bisa dicek dengan sebuah hasil. Hasilnya bagaimana di kehidupan kita kan begitu. Saya kan bisa mengklaim apapun ya, saya bisa mungkin ngomong ini demi Tuhan, ini saya juga diutus Tuhan, dari Tuhan ya kan, gampang gitu kan. Tapi kalau dicek hari ini bener enggak secara nurani buah-buah dan kemudian yang dihasilkan dari tindakan-tindakan tersebut bener enggak dari Tuhan, itu kan bisa. Saya yakin kalau itu semuanya dari sebuah kebaikan akan ada hasil-hasil yang baik, ya kan. Dan buat kita semua ini umat Muslim ini, ya jadi kita harus hari ini merapatkan barisan, karena ladang pemurtatan itu memakai banyak metode dan di banyak tempat. Ya mungkin kalau metodenya nggak jauh berbeda ya, seperti yang kadang-kadang walaupun itu dari sisi mungkin kita dengar ya dari sisi teman-teman Katolik ya, seperti pernah disampaikan Bu Irene ya, itu kan dia sebagai suster ya gitu. Tapi mungkin dari Kristen juga misi sendirinya jelas ya, mungkin bisa dilihat ya gitu. Mungkin bisa berbagi sejauh mana kelangsungan itu ya, kelangsungan maksudnya metode. Kalau saya amati kan teman-teman Katolik itu dengan pakai humanistik, pendekatan budaya ya toh, pernikahan, pendidikan, ini yang kelihatannya dulu gencar sampai era 90-an gitu ya, itu dampak sana. Kemudian sekarang mungkin ya kondisi ekonomi umat Islam, kemudian pendidikannya juga jauh, itu juga bisa mengimbangi. Nah itu, tapi teman-teman di titik-titik tertentu yang minus, teman-teman Kristen ini kelihatannya lebih progresif ya. Katolik mungkin ya terlalu ya. Saya melihat teman-teman Kristen itu tuh ya, itu memperbanyak gereja ya, itu tuh memperbanyak dengan iming-iming duniawi. Kalau saya melihat bagaimana memberikan nyekolahkan gratis gitu toh, lapangan kerja begitu, kemudian les-les gratis itu. Nah ini kan saya ngamati itu. Nah cuma mereka sumber dananya itu dari mana gitu toh? Itu apakah terus-menerus internet sana? Kalau sumber dananya mungkin agak terhambat, ya mungkin berdampak juga. Mungkin itu pengamatan saya gitu. Hingga mungkin bagaimana kayak gitu adanya iming-iming gitu. Nah itu. Ini prospek ke depan itu gimana gitu. Jadi gini ya. Kemarin Jumat Qadarullah kami itu mengisi acara kajian. Ya, kajian habis sholat Jumat, kemudian jam 3 itu ada acara kajian di desa, namanya Desa Sawangan Muntilan. Oh iya. Ya, di lereng Merapi. Tepi Merapi. Nah, di sana kami bersama Ustadz Iqbal itu memberikan sebuah tema, yaitu tentang kemakmuran masjid. Masjid idaman waktu itu kami itu. Nah, di situ memang akhirnya kami komunikasi dua arah, sengaja ada interaksi di situ ya, dialog. Jadi yang diutarakan Pak Pratikno ini betul tadi, ada beberapa sektor yang tentunya menjadi ladang pemurtatan. Yang pertama sektor kesehatan. Betul.
ya, sektor kesehatan, gratis, ya, kemudian sektor alternatif, ya, pendidikan, ya, itu bimbingan belajar gratis. Nah, kemudian ada juga ekonomi, ya, UMKM, gitu kan, pinjaman. Ya, kemudian ada keluarga, ya, mereka ada konseling, gitu kan. Dan kemudian yang kelima ini masalah tentang agama. Budaya. Budaya. Ya, ini penting. Budaya, bukan agama, budaya. Dan 5 hal ini. Nah, kemarin kami membuat sebuah tema tentang Masjid Idaman itu, di situ ada 5 hal itu untuk menangkal pemurtatan. Jadi di Masjid di salah satu masjid di Sawangan ini kami buat 5 hal itu. Ada pengobatan gratis di setiap minggunya, karena ada beberapa dokter relawan dari Yogyakarta mau bersedia untuk membuka pengobatan gratis di hari Jumat, ada cek darah dan lain-lain sebagainya. Kemudian di pendidikan kami buat bimbel gratis, juga buat bimbel gratis. Kemudian kami melatih ibu-ibu membuat mie, membuat bakso, membuat keripik. Nah, itu di UMKM-nya. Dan kemudian kami juga membuat sebuah wadah konseling bagi rumah tangga yang mungkin butuh untuk mengutarakan problemnya dengan ustadz dan ustadzah yang sudah kami verifikasi dengan kompetensinya. Nah, kemudian yang terakhir ini soal hubungannya Islam, agama dengan budaya. Hari ini kami di skop internasional kami memang lagi kepingin menjelaskan, karena ada statement dari agama-agama sebelah. Islam ada, disitulah saat budaya akan hilang, budaya lokal. Nah, kemarin kami berdiskusi itu, ada pertanyaan-pertanyaan dari tokoh-tokoh di situ, bagaimana dengan budaya ini, budaya itu, budaya ini dan itu. Di tengah-tengah kami, keterbatasan kami, ya minta maaf, tapi insya Allah solusi kami itu tetap bahwa Islam tidak akan pernah menghilangkan sebuah kebudayaan lokal, ya, yang sesuai dengan syariat dan akidah. Ya, jadi bukan Islam datang nanti akan budaya-budaya lokal itu akan hilang, bukan. Tetapi Islam akan melengkapi dan menjadi bagian dari budaya. Nah, ini supaya hari ini dari orang-orang yang ingin mengenal Islam tidak resah. Waduh, kalau aku ini orang suku ini nanti Islam datang budayanya hilang. Padahal tidak begitu. Karena satu-satunya agama yang mengatakan menjadi rahmatil alamin itu hanya Islam sebenarnya. Punya statement, punya sebuah semangat untuk menjadi rahmat. Nah, bagaimana kita menjadi rahmat kalau kita hantam kromo? Jadi ada enggak budaya nanti yang dihilangin? Tadi sudah saya bilang bahwa Islam akan berdampingan dengan budaya yang sesuai dengan akidah dan syariat dan adab, ya kan? Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ini hari ini lagi isu topik untuk menghantam orang untuk tidak masuk Islam. Gitu. Itu sebuah masukan buat kita semuanya, kan Islam itu ada beragam, ya, itu pola pikirnya. Terus ya tadi kaitannya dengan beberapa hal yang cara-cara dari teman-teman gereja yang pendeta itu seperti panjenengan lakukan, kan itu saya lihat di sana sini di seluruh Indonesia itu kan mungkin jenengan tahu ya, ada namanya PPA ya, Pusat Pengembangan Anak atau apa itu jadi pos-pos ya, ya toh? Nah, ini saya suka PPA itu kemudian pusatnya di Bandung, YCI kan, betul ya itu, Yayasan Convention Indonesia, Yayasan Kasih Indonesia, pusat nasionalnya di Colorado, itu Colorado, yang support Korea Selatan, ya. Nah itu kan itu orang-orang itu kalau Kristen ya support kayak gini nih, anak-anak Muslim tuh difoto nih, itu loh, sekolah gini
nanti dapat paket itu masih berjalan nggak? Kelihatannya satu anak berapa dolar? Nanti ibaratnya jenengan punya piaraan itu jenengan dapat berapa dolar itu tiap satu anak itu gimana itu? Ya, itu betul masih, atau tidak? ya. Masih atau tidak? Itu kedepannya gimana? Apakah masih progresif atau gimana itu? Masih, jadi betul masih apa yang dikatakan Pak Pratiknya ya. Jadi itu semuanya masih. Makanya hari ini sebenarnya ketika saya pasca mu'alaf itu yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat bimbingan belajar versi kami umat Muslim. Nah, tentunya ini memang hal yang tantangan baru buat saya karena saya di komunitas baru. Ya soal setiap kegerakan itu kan butuh dana. Nah, kemarin saya membuat sebuah program donasi sehari Rp1.000. Kita sudah membantu anak-anak untuk cerdas dan tetap di dalam akidah Islam. Jadi sehari cukup Rp1.000. Setiap orang berdonasi di yayasan kami Mubashiron itu sehari cukup Rp1.000. Kami akan pakai itu yang pertama untuk membeli bekas kapel untuk kami jadikan Islamic Character Building. Islamic Character Building itu nanti isinya di situ memang bimbingan belajar, kemudian pelatihan leadership, dan kemudian pelatihan UMKM di situ. Wirausaha kami dapat sebuah kapel di daerah Bayat karena di situ ada daerah PPA tadi dan beberapa lembaga misi yang lain di situ memberikan bimbingan belajar gratis dan hari ini kami kemarin qadarullah justru kami malah dapat kapel dan ini kami insya Allah umat Islam bareng-bareng untuk membeli itu membeli itu kemudian kita itu sudah ada bangunannya tinggal menghaluskan aja untuk dibuat Islamic Character Building di situ. Kami akan ajari anak-anak mulai dari adab-adab karena selama ini mereka diajarin di sekolah-sekolah yang diasuh bukan oleh guru-guru yang Islami. Tentunya kami harus mengingatkan mereka lagi dan kami akan meminta secara baik-baik untuk di bimbingan belajar itu yang Muslim kami minta untuk diberikan ke kami. Karena itu kan hanya cuma modus gitu. Kalau saya merespon apa yang disampaikan Pak Yu tadi itu sebenarnya alhamdulillah ada dari kesadaran, dari upaya gigih perjuangan teman-teman Kristen khususnya dengan 5 sektor itu sehingga dalam tanda petik berhasil mengajak mereka dalam dari berapa lama tergantung kan itu sebenarnya kalau kita umat Islam peduli itu udah nggak ada kata sulit. Masalah kesehatan gitu toh kesehatan itu jangan sampai kita ormas itu sibuk dengan dunianya sendiri. Kita itu ada punya NU, punya Muhammadiyah, punya lembaga zakat, Basnas, Lazismu, Lazisnu, Bazis itu sebenarnya kalau ada kepedulian sebagian sisihkan untuk pengobatan tadi Muhammadiyah dengan PKU-nya, dokter Muslim itu banyak, fakultas kedokteran itu memang dokter Muslim. Nah, bagaimana kita peduli? Itu satu. Itu kita mereka kadang-kadang mengundang pendeta dengan keselamatan dari Tuhan akan menyembuhkan begitu dengan semangat. Kita mau BK, mau pengobatan Rasul, mau ruqyah itu juga harus dibudayakan. Jadi bukan hanya dari medis tapi secara alternatif kita jauh lebih unggul. Ini bagaimana kita ini sistem dari Ustadz Rosid, Ustadz apa yang ahli dalam alternatif itu juga bisa dikumpulkan nanti mungkin bersama-sama nanti di awal dari kita lembaga-lembaga kami MCKS, kemudian dari lembaga Mubashiron atau dari MCI, NU, Muhammadiyah, sinergi itu dalam dalam pengobatan, pendidikan juga demikian. Tadi upaya 1.000 tiap hari, masjid-masjid dibukakan pikiran begitu, lembaga dakwah itu ini yang kita punya pendidikan Islam maksudnya dari SD, sekolah MI
itu ET itu kan sampai perguruan tinggi banyak sekali. Sejauh mana kepedulian berpikir untuk saudara-saudara kita ini harus kita bangkitkan, atau kita coba ya sinergi lah, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri ya kayak repot, tapi kalau bareng-bareng, nah ini kami dari MCI ya, Ayah Sofia Malang, dari kami ini sinergi dengan berbagai pemerintah, non pemerintah, ini ya jadi ringan semuanya. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, Allah itu akan memberi jalan-jalannya, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa inna Allah al-muhsinin, termasuk dari Pak Yu ini. Allah kan berikan jalan-jalannya ini, tidak terduga begitu. Nah, dari segi pendidikan, UMKM, ya UMKM ini kesempatan kita, nah kesempatan dari jajaran karena UMKM di pemerintahan kita bisa kerjasama. Kalau kita punya posisi di eksekutif, legislatif, kedinasan, itu bisa dimanfaatkan. Ya, kita punya wakil rakyat, gitu. Itu ada aspirasi untuk sana. Nah, kalau kita bisa menembus, itu bisa menolong saudara-saudara kita yang lemah secara ekonomi, lemah pendidikan itu, Pak Yu. Kadang-kadang kita nggak melihat itu, kita seakan-akan berdiri sendiri, berjalan sendiri itu, kadang-kadang gitu. Mestinya kita harus kerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten. Ini mengentaskan kelemahan akidah, kelemahan pendidikan, kelemahan ekonomi, nanti akan mengangkat. Kalau ekonomi umat ini bagus, ke sana, insya Allah ya kasus pemurtadan itu jauh lebih benar. Umat bangkit betul, itu. Betul. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadari. Nggak kita konsep. Kalau kita bergerak, umat Islam bergerak, teman-teman yang nganu juga mikir, mikir takut. Kita itu kenapa teman-teman dia tuh, karena kita memang nggak ada yang ditakuti gitu. Besar begini ini tapi seperti buih gitu kan. Tapi kalau kita solid, insya Allah mereka tuh mikir, bahkan tertarik dengan kita. Salah semula gini ini, udahlah saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Yu itu betul gitu kan. Di barisan Pak Yu itu dari barisan tersendiri. Gitu mungkin Pak Yu ya. Jadi yang mungkin jadi satu pemikiran saya, dan itu keinginan saya, yaitu bahwa setiap kita umat Muslim yang berislam ini harus punya sebuah keinginan di hati ini yang sama. Keinginannya apa? Begini, kepengen bahwa setiap orang itu hidupnya selamat. Jadi ketika saya baca junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau itu ketika menerima wahyu, beliau ini tidak egois. Jadi dia memberitakan warta keselamatan, kan kabar baik ini disebut mubasyiron ini, kabar baik ya. Itu untuk semua orang. Lah hari ini kita punya saudara, punya kakak, adik, mbah masih di dalam belum berislam. Yuk kita punya semangat, jangan egois, selamat ojo tinggal awake dhewe tok. Betul. Semua orang harus selamat. Indonesia harus selamat. Betul. Ya, apapun yang hari ini kita lakukan di pekerjaan, di studi, di sektor apapun, dasarnya adalah satu, yaitu kepengen semua orang mengenal bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya. Itu saja. Jadi setiap pekerjaan dan sektor kehidupan kita, kalau pusatnya itu, insya Allah barokah dan diberkahi. Tidak ada kemiskinan di sana, tidak ada hal-hal buruk di sana. Saya yakin semuanya cukup, bahkan dimudahkan dalam banyak hal. Amin, insya Allah ya. Mungkin itu ya, dari apa yang ada, mungkin close statement dari Pak Yu. Yang perlu sih sampaikan. Ya, jadi kita hari ini kepengennya bahwa setiap kita umat muslim, jangan pernah kita tidak memakmurkan masjid. Hari ini ada banyak fenomena gereja dijual karena baitullah mereka itu
tidak makmur. Tadi terbukti sampai tidak dirawat begitu, Masya Allah. Apa kalau Pak Pratiknya lihat masjid misal dalam keadaan begitu rela? Iya betul. Saya kira tidak rela Iya betul. Ya, apapun harus terbaik untuk Allah. Gitu. Monggo, kalau ada kalau saya beberapa hal yang saya sampaikan, masukan dari Pak Yo ya, pertama dengan kaitannya dengan masjid, jangan sampai seperti yang terjadi sekarang, itu di mana gereja-gereja dijual karena ditinggalkan umatnya itu. Gayam nggih Pak. Ya, umatnya, pendetanya. Karena semuanya motivasinya bagaimana? Kalau motivasinya Nabi itu barang siapa berjuang karena Allah ya akan dapat Allah. Barang siapa berjuang untuk dapatkan perempuan ya dapat perempuan. Dapat materi ya dapat materi. Nah, ini itu semuanya di agama yang lain niatnya apa dia? Karena niatnya begitu ya dapat itu. Umat Islam juga begitu. Kalau niatnya karena Allah, ya Allah akan memberikan jalan-jalannya. Nah, inilah keridhaan Allah ini yang akan sana. Satu itu. Kedua, ya memakmurkan masjid. Apa yang sama betul. Kalau barang siapa memakmurkan masjid akan barokah, dapat perlindungan Allah di hari kiamat kelak. Gitu toh? Itu gitu nanti insya Allah. Ya, ini hal yang bagus. Padahal masjid itu setiap hari dimakmurkan, gerejanya satu minggu sekali ya, itu sudah sana. Nanti menunjukkan bagaimana kekuatan dan kebenaran Islam. Kemudian tadi kata Islam itu menyelamatkan, jadi bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi keluarga kita, masyarakat kita, umat, bangsa dan negeri, termasuk dunia ya. Selamat bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat. Setelah kehidupan ini kita yakin ada kehidupan dunia, ada kehidupan berikutnya. Itu yang akan membawa keselamatan, itu betul. Ketika di Islam itu ketemu aja suruh membawa keselamatan, rahmat dan barokah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan barokah. Itu sudah kita ketemu itu ada membawa keselamatan, doa barokah. Ketika sholat berhubungan Allah, kita baca lagi keselamatan, rahmat dan barokah. Kita hidup kita, fisik kita membawa keselamatan, kesejahteraan, itu yang itu harus kita realkan dalam kehidupan. Ya, terakhir mungkin kehidupan itu apa yang cari-cari? Tadi Pak Jo mencari ketenangan, kebaikan. Itulah ketenangan, kebaikan, kebahagiaan yang ternyata kebahagiaannya semuanya. Karena tidak didasari tulus gitu. Akhirnya saya nyampaikan itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslamahu wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbi wala khaufun alaihim walam yahzanun. Ini ayat yang kemarin Ramadan saya hafalkan. Itu tidak man aslama wajhahu, barang siapa berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Amin. Ya, ikhlas dia, semuanya ikhlas, terima apa karena Allah. Wa huwa muhsinun, dia berbuat baik, suka berbuat baik kepada siapapun, kepada Allah, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada bawahan, kepada atasan, kepada rakyat. Itu kalau dia berbuat baik, falau ajrun inda rabbi, maka pahalanya, balasannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia mempunyai kelancaran itu, hidupnya dia wala khaufun alaihim walau yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa khawatir, rasa cemas, itu rasa bersedih hati. Itulah kalau kita benar-benar menjadi orang yang berserah diri pada Allah, kemudian selalu berbuat baik, pahalanya kembali kepada dia selalu tenang, tidak ada rasa khawatiran. Itu menjadi tutup kita, sehingga itulah semoga menjadi hidup kita demikian. Pak Yoya, sama-sama kita berserah diri pada Allah, lillah minallah ilallah, kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah karena Allah kita semuanya. Kemudian kita berbuat baik, kemudian yakin Allah akan memberikan kebaikan kita. Kita tidak ada rasa ketakutan, rasa takut, rasa bersedih hati di dunia ini ataupun sewaktu-waktu kita menghadap Allah nanti. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta.
Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Eksitol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami.